Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Api KRI Channel. Kali ini membahas materi kelas 11, yaitu tentang energi ikatan. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan materinya mengenai energi ikatan. Nah, ini penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Pada dasarnya, reaksi kimia merupakan proses pemutusan ikatan lama dan pembentukan ikatan baru. Untuk memutuskan ikatan diperlukan energi, sedangkan pada pembentukan ikatan dibebaskan energi. Adapun yang dimaksud dengan energi ikatan itu sendiri merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam 1 mol molekul atau senyawa berwujud gas. Macam-macam energi ikatan antara lain: 1. Energi disosiasi ikatan merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan yang terdapat pada suatu molekul atau senyawa dalam keadaan gas atau fase atau wujud gas. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh. Nah, di sini ada CH4 berwujud gas menghasilkan CH3 atau mengurai menjadi CH3 berwujud gas plus H berwujud gas. Delta H sama dengan plus 431 kJ. Nah, di sini pada CH4 diputuskan 1 buah hidrogen. Nah, ini dia yang tadi hanya 4, di sini 3. Kemudian ditulis kembali hanya sendirian di sini. Ini yang disebut dengan istilah memutuskan salah satu ikatan yang terdapat pada molekul. Molekulnya di sini CH4, yang diputuskan CH4 itu menjadi CH3, hidrogennya dikurangi 1 dan ditulis kembali. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal yang lain mengenai energi ikatan disosiasi memutuskan salah satu ikatan yang terdapat pada molekul, misalnya ada C2H5. C2H5 dalam wujud gas mengurai menjadi berarti C2H. Nah, ini H yang 5 ini dikurangi 1 ya, menjadi H4. C2H4 wujud gas. Nah, yang tadi sudah dikurangi ditulis kembali plus Hg. Delta H misalnya di sini plus 200 kJ. Nah, itu dia. Jadi ini yang dimaksud dengan disosiasi. Molekul C2H5 dikurangi jumlah hanya 1 menjadi 4 dan ditulis kembali. Oke, itu tadi dia para santriwati, sudah saya bahas tentang energi disosiasi ikatan. Kita lanjutkan dengan energi yang kedua ya, yaitu mengenai energi atomisasi. Energi atomisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan semua. Nah, ini bedanya dengan disosiasi. Kalau disosiasi salah satu, sedangkan yang atomisasi semua ikatan 1 mol senyawa atau molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Jadi sama-sama fase atau wujudnya gas ya. Untuk lebih memahaminya, nah di sini energi atomisasi sama dengan jumlah seluruh ikatan atom-atom dalam satu molekul atau senyawa. Lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada NH3 amonia dalam wujud gas mengurai menjadi N nitrogen wujudnya gas plus 3H atau hidrogen dalam wujud gas. Delta H sama dengan plus 279 kJ per mol. Artinya pada molekul NH3 yang ini terdapat 3 buah ikatan, yaitu N ngikat H. Nah, ini strip ini dibaca dengan tanda dengan ikatan ya, bukan N strip H, tetapi dibaca dengan N mengikat H atau berikatan dengan H. Energi ikatan N mengikat H sebesar 93 kJ per mol, sehingga energi atomisasinya
NH3 sama dengan 3 kali 93 kJ per mol menjadi 279 kJ per mol. Nah, ini asalnya yang 79 di sini ya, 279 di sini ya. Nah, itu dia berasal dari 3 kali 93 kJ per mol. Baiklah para santriwati, kelas 11 kita lanjutkan dengan energi ikatan yang ketiga, yaitu energi ikatan rata-rata merupakan energi rata-rata yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa. Energi yang diputuskan, nah itu dikasih lambang dengan D ya, notasi D huruf besar. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Pada penguraian 1 mol gas CH4 menjadi atom-atomnya diperlukan energi sebesar 1668 kJ. Reaksinya sebagai berikut. CH4G mengurai menjadi Cg plus 4Hg. Delta H sama dengan plus 1668 kJ. Tentukan berapa energi ikatan rata-rata pada ikatan C ngikat H. Nah, diminta di sini C ngikat H. Nah, kita jawab sama-sama. Nah, di sini berarti ikatan, nah ini CH4 ya. Berarti C mengikat H sebanyak 4. Kita gambar C hanya 4, berarti buat ikatan. Nah, ini dasarnya adalah ikatan kovalen di kelas 10. Nah, ini dia gambarnya. Saya ulang lagi, membuat agak bawah dikit. Nih, di sebelah sini samping C. Nah, ini C-nya 1, berarti ini adalah atom pusat. H yang jumlahnya 4 berarti itu adalah cabangnya. Berarti C mengikat H sebanyak 4, karena di sini yang diminta CH4 ya, C. Nah, gambar ngikat H, 1 2 3 4. Jadi harus berikatan pada atom pusat. Nah, ini dia atom pusatnya karbon karena jumlah indeksnya lebih sedikit dibanding dengan hidrogen. Benar enggak ada 4 ikatan C ngikat H? Kita hitung 1 2 3 4. Jadi ada 4 ikatan ya. Berarti di sini ikatan C ngikat H. Nah, C ngikat H atau tanda kurung D C ikatan H sama dengan delta H. Nah, itu delta H dibagi dengan jumlah ikatan CH, dibagi dengan jumlah seluruh ikatan C ngikat H. Nah, berarti delta H-nya di sana 1668 dibagi dengan ada 4 ikatan C ya. C ngikat H itu sama dengan 4 ikatan. Nah, berarti bagi 4 sama dengan plus 417 kilojoule. Nah, ini dia energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan C ngikat H, itu sebanyak 417 kilojoule. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, jadi rumus energi ikatan, rumus energi ikatan rata-rata adalah delta H sama dengan jumlah energi D pemutusan ikatan atau reaktan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan.
atau penggabungan, atau bisa juga disebut dengan istilah produk. Nah, ini panjang ya. Nah, ini dia rumus energi ikatan rata-rata. Sekali lagi, rumus energi ikatan rata-rata, jumlah energi D pemutusan ikatan, yaitu reaktan atau reaksi, dikurangi dengan jumlah energi pembentukan atau penggabungan, atau sering juga disebut dengan istilah produk. Untuk lebih jelasnya mengenai aplikasi rumus energi ikatan rata-rata yang tadi, jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui data energi ikatan sebagai berikut. C ngiket H sama dengan 415 kJ, Cl ngiket Cl sama dengan 243 kJ, C ngiket Cl sama dengan 339 kJ, H ngiket Cl sama dengan 431 kJ. Tentukan delta H pada reaksi CH3 plus Cl2 menghasilkan atau mengurai menjadi CH3 ikatan CH3Cl ya plus HCl. CH3 plus Cl2 mengurai menjadi CH3Cl plus HCl. Nah, saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua atau yang terakhir. Diperhatikan baik-baik ya. Diketahui energi ikatan rata-rata dari C rangkap 2 sama dengan 146 kcal kilokalori per mol. Kemudian C rangkap 1 sama dengan 83 kilokalori per mol. C ngikat H sama dengan 99 kilokalori per mol. C ngikat Cl sama dengan 79 kilokalori per mol. H ngikat Cl sama dengan 103 kilokalori per mol. Tentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi pada adisi etena dengan asam klorida menurut persamaan reaksi. Nah, ini sudah digambar ya. Jadi kalau pada soal sudah digambar energi ikatannya seperti ini, tidak perlu kita menggambar. Kayak contoh soal nomor 1, kalau di sana harus digambar karena tidak digambar energi ikatan rata-ratanya. Kalau yang ini sudah tersedia gambar energi ikatan rata-ratanya, jadi tinggal ditentukan saja ya, dijawab ditentukan. Nah, ini sebelah kiri ini disebut dengan energi pemutusan. Nah, diingat ya, sebelah kanan setelah tanda panah ini adalah pembentukan atau penggabungan sama atau produk. Nah, tinggal kita cari masing-masing ya jumlah energi pemutusan. Cari masing-masing dulu biar tidak bingung. Nah, ini lihat gambarnya. Di sini mulai dari atom C rangkap 2. Nah, berarti C rangkap 2 ngikat C sama dengan nilainya di sana ada 146 kilokalori. 146 kilokalori kali berapa jumlahnya di sini? Nah, ini hanya satu ikatan ya. Berarti kali 1 sama dengan 146 kilokalori per mol ya. Kemudian yang berikutnya ada ikatan C ngikat H. C ngikat H tidak rangkap ya. Nah, ini dia C ngikat H. Ada sebanyak 4. Nah, C ngikat H nilainya 99 ya. 99 kali berapa jumlah ikatannya? 1, 2, 3, 4. Nah, kali 4 sama dengan 396 kilokalori per mol, atau mol pangkat min 1 juga sama maksudnya. Nah, masih tanda plus, masih ada tinggal satu ikatan, berarti H ngikat Cl ya. Nilainya di sana 103 kali berapa jumlahnya? Di sini hanya satu buah, berarti kali 1 sama dengan 103 kcal per mol. Tinggal dijumlahkan.
Nah, dijumlahkan semuanya berarti 645 kcal per mol. Itu jumlah energi pemutusannya sudah ketemu. Kita lanjutkan. Sekarang kita cari energi pembentukannya di sampingnya ya. Jumlah energi pembentukan. Oke. Nah, ini setelah tanda panah. Nah, ini ada ikatan C ya. C rangkap 1. Ikatan C rangkap 1 sama dengan nilainya di sana 83 ya pada soal. 83 berapa banyaknya? Ini hanya 1, berarti kali 1 sama dengan 83 kcal per mol. Oke. Lanjut berikutnya C ngikat H. C ngikat H nilainya di sana ada 99 kali berapa banyaknya? Tinggal dihitung. 1 2 3 4 5 kali 5 sama dengan 495 kilokalori per mol. Oke, kemudian yang terakhir ada C ngikat Cl. C ngikat Cl nilainya 79. Jumlahnya hanya 1 kali 1. Berarti 79 kcal per mol. Tinggal dijumlahkan. Nah, sama dengan 83 tambah 495 tambah 79 berarti 657 kilokalori per mol. Nah, ini dia untuk energi pembentukannya. Berikutnya kita masukkan rumus setelah dicari jumlah energi pemutusan dan pembentukannya. Masukkan ke dalam rumus. Delta H sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan. Nah, tinggal dimasukkan angka yang tadi. Pemutusannya sama dengan 645 kalori per mol dikurangi dengan jumlah energi pembentukan 657 kilokalori per mol sama dengan 645 dikurangi 657 sama dengan min 12 kilokalori per mol. Ini dia jumlah energi yang terdapat pada reaksi adisi etena dengan asam klorida sama dengan 12 kilokalori. Itu dia tadi para santriwati sudah saya bahas tentang energi ikatan mulai dari disosiasi, atomisasi, dan energi ikatan rata-rata. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Tonton videonya sampai akhir, banyak-banyak latihan. Semoga bermanfaat. Ketemu kembali dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.